Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, isi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Markus 13 ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu waktunya. Pada masa pandemi sekarang ini, tidak heran lagi kita sering mendengarkan berita duka cita yang sangat mengejutkan. Kematian sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Kematian adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Namun bukan berarti kita tidak dapat melakukan apa-apa. Justru karena begitu dekatnya kematian itu kepada seseorang yang hidup, maka selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, kita harus melakukan sesuatu yang berguna. Melakukan sesuatu yang merupakan tanggung jawab kita di dunia ini. Sebab selama kita masih hidup, kita berada di dalam dunia yang fana ini, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Berita-berita duka yang kita terima, baik justru hendak mengingatkan kita semua betapa hidup kita ini sangat berarti dan harus di dalam kebijaksanaan kita menjalaninya. Kedatangan tuan rumah yang dimaksudkan dalam hal ini bisa kita artikan dalam dua hal, yaitu kedatangan Kristus kedua kalinya yang akan menghakimi dunia ini dan juga masa akhir hidup kita atau ketika kita meninggal dunia. Kedua hal inilah kita tidak tahu kapan akan terjadi bagi kita masing-masing. Tetapi yang pasti kita akan mengalami hal ini. Jika hal ini adalah pasti, maka apakah yang dapat kita lakukan untuk itu? Apakah baik kita hanya berdiam diri saja tanpa melakukan apa-apa, sebab toh kita akan meninggal dan kedatangan Kristus sudah dekat? Hal ini tidak baik. Dalam melakukan segala hal, mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, cara kita berjaga-jaga adalah anggaplah bahwa hari ini adalah hari terakhir kita di dunia ini. Sebab memang yang kita miliki adalah hanya hari ini. Waktu kemarin sudah lewat, waktu yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena yang kita miliki dan yang Tuhan anugerahkan bagi kita hari ini, maka berjaga-jagalah hari ini. Berdoalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah supaya Tuhan tetap menuntun kita dalam menjalani hari-hari kita tetap dalam kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kedatangan tuan rumah yaitu Yesus Kristus. Sebab tuan rumah itu adalah penguasa atas seisi rumahnya. Dia leluasa terhadap miliknya. Dia yang mengatur segala kepunyaannya. Dan kita adalah kepunyaannya. Dia berkuasa atas kita. Dia adalah pemilik kita. Seharusnya lah kita berjaga-jaga dalam menanti kedatangan sang tuan rumah dengan segala persiapan kita. Sehingga ketika tuan rumah itu tiba, ketika saat kedatangannya itu telah tiba, yang kita tidak tahu kapan saatnya, yang pasti dia akan datang. Yang pasti kita akan diubahkan oleh sang pemilik kita. Dia mendapati kita sedang dalam posisi siap sedia, sebagaimana halnya
5 gadis yang bijaksana yang memiliki persiapan yang maksimal sehingga mereka ikut ke dalam perjamuan itu. Sementara 5 gadis yang bodoh, mereka punya persiapan, tetapi mereka tidak maksimal di dalam persiapan mereka. Mereka tidak maksimal di dalam berjaga-jaga, sehingga di dalam kelengahan mereka pada saat itu datang sang mempelai dan mereka tidak bisa ikut ke dalam perjamuan. Sahabat yang baik hati, mari kita semua berjaga-jaga dan setia sampai mati terhadap iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan mahkota kemuliaannya. Kita tidak tahu kapan, bila manakah tuan rumah itu akan datang, tetapi yang pasti dia akan datang. Berjaga-jagalah, Tuhan memampukan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk kami boleh berjaga-jaga, dan dengan berjaga-jaga kami menghargai setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, menggunakan setiap kesempatan kami dengan maksimal, dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk itu ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.